Perkenalkan, nama saya Michael. Saya dari Universitas Insan Budi Utomo. Saya berasal dari kelas L, Prodi PJKN. Di sini saya mau menjawab pertanyaan tugas entrepreneurship. Soal 1. Jelaskan mengapa kewirausahaan penting untuk dipelajari oleh semua orang. Kewirausahaan penting dipelajari oleh semua orang karena saat kita mempelajari kewirausahaan, kita dapat menumbuhkan kreativitas kita, menunjukkan kemampuan kemandirian kita, dan kemampuan menghadapi suatu masalah. Nah, dengan belajar kewirausahaan, kita dapat juga menciptakan peluang usaha untuk diri sendiri ataupun menciptakan pekerjaan untuk diri kita sendiri. Nah, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk masyarakat di sekitar kita. Nah, di sana kita juga bisa memperkerjakan orang-orang di sekitar kita bila mana usaha kita sudah berkembang. Nah, jadi tidak hanya sebatas untuk diri kita, tetapi saat kita mempelajari kewirausahaan, kita juga membantu mengembangkan, menaikkan taraf ekonomi di lingkungan kita. Contohnya seperti kita mempekerjakan orang, kita memberikan penghasilan kepada mereka. Nah, di kewirausahaan tidak hanya untuk orang lain juga. Nah, untuk diri kita penting itu. Untuk apa? Untuk membantu kita atau melatih kita untuk mengambil resiko, ya, berani mengambil resiko. Yang dimana kita sebagai seseorang kalau tidak bisa mengambil sebuah risiko, kita tidak akan tahu, kita tidak akan berkembang. Itu penjelasan dari mengapa sih kita perlu untuk mempelajari tentang kewirausahaan. Nah, ada juga untuk mengetahui perkembangan zaman di saat ini. Nah, jadi saat kita berwirausaha, kita pasti akan melakukan penelitian atau paling tidak kita melihat apa peluang yang ada, kira-kira apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Nah, dan yang sedang viral di sini atau sedang ngetren apa itu, kita juga dapat mempelajari itu. Nah, secara tidak langsung kita juga mempelajari tentang perkembangan zaman di saat kita usaha. Soal nomor 2. Jelaskan bagaimana gambaran tingkat pengangguran di Indonesia dan bagaimana cara mengatasinya atau bagaimana solusinya. Nah, tingkat pengangguran di Indonesia ini masih cukup tinggi ya. Nah, menurut Badan Pusat Statistik di Indonesia itu berkisar di antara 4 sampai dengan 6% per angkatan kerja. Nah, jumlah tersebut kalau kita hitungkan dengan jumlah penduduk di Indonesia ini masih cukup tinggi ya. Apa sih faktor penyebabnya? Nah, faktor penyebabnya bervariasi, mulai dari tingkat pekerjaan yang minim. Nah, ada juga karena skill yang dimiliki oleh pekerja tidak sesuai dengan pekerjaan yang ada. Tingkat pendidikan kita yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan di lapangan pekerjaan. Itu adalah salah satu contoh atau beberapa alasan mengapa kok di Indonesia itu banyak sekali penganggurannya. Nah, ada juga persaingan dari sesama pekerja. Pekerja di Indonesia ini juga persaingannya tidak hanya pekerja Indonesia, tapi juga ada pekerja dari luar negeri juga. Di dalam ini kita juga bersaing. Tingkat kebisaan kita, tingkat kemampuan kita itu terkadang jauh daripada orang-orang yang datang dari luar negeri. Nah, di Indonesia juga ada faktor yaitu tentang modernisasi atau otomatisasi. Jadi pekerjaan di Indonesia sebagian besar digantikan oleh elektronik atau robot ataupun alat yang bisa bekerja sendiri ya. Itu adalah kenapa kok di Indonesia itu banyak sekali pengangguran. Nah, solusinya bagaimana? Pertama, meningkatkan kualitas pendidikan.
menyesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan atau kebutuhan industri. Di situ kita bila mana sesuai, pasti peluangnya akan lebih banyak. Yang kedua adalah memperbanyak peluang kerja atau memperbanyak lapangan pekerjaan. Entah itu membuka pabrik baru atau orang yang berusaha. Nah, ada juga dengan menginvestasikan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Jadi pemerintah di sini yang berperan, yaitu mendorong investasi. Nah, supaya apa? Perkembangan kita terus tetap berjalan. Nah, ada juga dari kita di sini sendiri, kita juga menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi kita juga tidak boleh mengandalkan seseorang. Kita juga harus mengandalkan diri kita sendiri. Kita menciptakan pekerjaan, kita melihat apa itu yang dibutuhkan di area sekitar kita. Tidak harus kita jualan langsung, kita juga bisa memanfaatkan alat yang ada, handphone. Kita bisa juga menggunakannya untuk misalkan jualan online dan perangkat-perangkat elektronik lainnya yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan. Oke, untuk soal nomor 3, ya, jelaskan ciri-ciri utama seseorang yang berjiwa kewirausahaan atau entrepreneurship. Nah, yang pertama ada kreatif dan inovatif. Nah, di mana seseorang yang mempunyai jiwa entrepreneurship itu biasanya kreatif, inovatif. Dia mampu menciptakan hal baru, menciptakan sesuatu yang baru. Ya, tidak hanya mengandalkan sesuatu yang sudah ada, tetapi dia menciptakan kembali, atau paling tidak dia memodifikasi atau merekayasa ya. Jadi tidak hanya kita mengcopy paste atau meniru saja, tetapi juga memodifikasi, merubah sedikit. Jadi hal yang kelihatannya monoton jadi kelihatan menarik. Nah, ada juga percaya diri, di mana kita saat berwirausaha kita harus percaya diri. Saat kita percaya diri, nah berkat-berkat itu akan ikut kepada kita. Saat orang lihat kita jualannya percaya diri, saat kita bekerja orang melihat kita percaya diri, itu juga akan membawa kita dalam menuju kesuksesan. Nah, ada juga berani mengambil resiko. Nah, di sini juga penting sekali ya. Kenapa kok penting sekali? Karena saat kita berani mengambil resiko, kita juga mempertaruhkan resiko tersebut. Bila mana kita berhasil, kita dapat menaikkan tingkat kita atau menaikkan taraf ekonomi kita. Kalau orang yang tidak punya jiwa entrepreneurship atau kewirausahaan, dia tidak akan berani mengambil resiko. Nah, di mana dia akan stuck di situ saja, dia tidak akan berkembang. Tapi bila mana dia berani mengambil resiko, dia akan berkembang ya. Jadi dia naik tahap demi tahap. Oke, ada selanjutnya yaitu ulet dan pantang menyerah. Setiap orang yang punya jiwa entrepreneurship, dia tidak pantang menyerah. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Nah, dan juga di entrepreneurship kita harus memiliki jiwa kepemimpinan. Kita juga harus bisa memimpin. Bila mana usaha kita sudah berjalan, sudah bisa memperkerjakan orang lain, kita juga harus bisa memimpin seseorang. Di situ kita memperkerjakan orang. Bagaimana sih cara kita memperlakukan orang? Bagaimana cara kita istilahnya menyuruh dia untuk bekerja? Nah, itu harus dimiliki oleh jiwa kepemimpinan. Dia harus bisa membagi, kamu tugasnya mana, kamu tugasnya mana. Nah, yang terakhir ada berorientasi pada tindakan dan hasil. Nah, di jiwa entrepreneurship tidak hanya kita berpikir saja ya, tapi kita juga harus bertindak atau melakukannya. Nah, setelah itu baru kita berorientasi atau mengharapkan hasilnya. Nah, tidak hanya kita berpikir saja, tapi kita juga bertindak. Oke, demikian dari saya.